rekan Dakta pukul 19:32 waktu Indonesia Barat. Kita masih dalam program Dialog Informasi Dakta Sore, dan rekan Dakta pada sesi malam hari ini hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, sebagaimana yang sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan saya Ardi Mahardika, kita akan masuk dalam segmen Duo Reporter. Bekasi Bicara tambahin, Pak. Dua reporter Bekasi Bicara. Bekasi Bicara. Baik, kita sapa langsung nih Bang Ardi. Assalamualaikum Bang Ardi. Waalaikumsalam Bang Jainuddin. Kabar sehat Bang? Alhamdulillah Bang. Jadi kita akan membahas malam hari ini terkait dunia pendidikan. Benar Bang Ardi ya? Iya, jadi Bekasi ya, walaupun tetangga ibu kota ya. Iya. Kurang deket apa Bekasi gitu ya. Ternyata masih banyak ataupun juga masih ada sekolah-sekolah yang kekurangan fasilitasnya Bang Jainuddin. Mulai dari meja dan kursi sehingga mengakibatkan siswa itu belajarnya, kalau kata orang Bekasi itu apa? Deprok. Jadi sekolahnya belajarnya di lantai. Hal ini juga akibat tidak adanya bangku ataupun juga meja, sehingga siswanya juga belajarnya secara deprok. Ini juga miris sih Bang kalau menurut saya gitu ya. Bekasi merupakan kota industri terbesar se Asia Tenggara. Asia Tenggara ya. Tapi untuk pendidikan juga ini masih luar biasa miris Padahal sekali. Mereka belajar untuk meraih masa depan yang lebih baik lagi begitu ya. Betul, tapi fasilitasnya kurang diperhatikan dan juga kurang dibagusin lah oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Salah satunya adalah di SMPN 3 Bojongmangu Kabupaten Bekasi ya. Jadi prihatin sekali melihat para siswa melakukan kegiatan belajar mengajar hanya di atas lantai, padahal pengajuan ruang kelas baru SMPN 3 Bojongmangu sudah lama diajukan, namun sangat disayangkan belum juga dibangun oleh pemerintah daerah. Seperti diketahui, SMPN 3 Bojongmangu hanya berjarak ratusan meter dari pusat pemerintahan Pemkab Bekasi di Delta Mas Cikarang Pusat, dan juga ada kawasan industri itu Bang di sana Bang. Banyak GICC dan juga sebagainya gitu ya. Ini juga perusahaan-perusahaannya besar sekali tuh Bang. Ada, kalau setahu saya itu ada Hyundai, kemudian Suzuki juga di GICC juga. Tetapi kegiatan KBM para siswa masih numpang di gedung SDN Sukabunga 01, dan juga para siswa hanya belajar di atas lantai karena tidak memiliki gedung sendiri. Jadi bukan cuman Mebelernya aja nggak ada, tapi gedungnya dia nggak punya Bang ya? Iya, gedungnya nggak punya. Dan jaraknya ini nggak jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Bekasi ya? Iya, di Delta Mas Cikarang Pusat ya. Iya. Kita juga bakal ngubungin nih Bang, Ketua Komite SMPN 3 Bojongmangu. Saya nelfon ya, ini Bang Ondang Donald, merupakan Ketua Komite SMP ya. Disambungin ya Bang Ondang ya. Coba kita mau dengar suara. Kita mau denger nih Bang Ondang untuk masalah di SMPN 3 Bojongmangu. Assalamualaikum Bang Ondang. Udah sinyalnya kalau jam segini hampir banget nih. Iya. Bang Ondang dengar suara saya Bang? Iya, selamat malam Bang Ardi. Sinyalnya kurang bersahabat nih kalau jam ini. Gimana? Iya Bang Ondang, kita lagi dalam program Dua Reporter nih Bang. Selain saya Ardi Mahardika, ada juga Bang Jainuddin Ishak ini ya, yang menanyakan mengenai persoalan di SMPN 3 Bojongmangu Bang. Sebetulnya sudah lama Bang belajar. Bang Ardi, kesulitan ini apa sinyal nih? Kesulitan sinyal ya. Baik, dicoba sekarang, coba bisa Bang? Ya gimana? Baik, ini selain ada saya Ardi Mahardika. Saya kurang termulit. Selain Jelas, saya Bang. Ardi, dan juga ada Bang Jainuddin nih Bang ya, dalam program Dua Reporter. Bang Ondang mungkin bisa dijelaskan Bang persoalan yang ada dalam SMPN 3 Bojongmangu ini Bang, yang memang mebelernya masih susah Bang Ondang. Mohon diulang kembali. Nah, sinyalnya udah mulai bagus nih. Baik. Gimana Bang Ardi? Iya. Siap. Baik, silakan Bang Ondang, mungkin persoalannya seperti apa sih Bang, hingga murid-murid ini juga sampai kalau belajarnya ngejoprak ini ya, ngamprak ini ya. Mungkin Bang Ondang bisa dijelaskan Bang. Baik, terima kasih Bang Ardi dari Radio Dakta. Terkait dengan sistem belajar mengajar yang hari ini terjadi di SMPN 3, kami
kami itu SMP 3 sangat prihatin sekali melihat adik-adik kita, putra-putri bangsa, penerus kita semua belajar mengajar di wilayah Kabupaten Bekasi yang sebagai penyangga kabupaten, bahkan kita berbatasan dengan kawasan GIIS yang konon katanya terbesar se-Asia Tenggara, masih belajar ngedeprok. Jadi kronologisnya begini, kita itu kan SMP 3 itu numpang di SD 01 Sukabunga. Nah ketika SD 01 Sukabunga punya gedung yang baru tanpa mebeler, tanpa mebeler, jadi mebeler yang ada itu separuh daripada yang rapuh itu dipakai sama SD. Bahkan SD sendiri kekurangan mebeler 2 kelas. Nah gedung yang harusnya dibongkar itu kita pakai dulu sementara. Jadi jangankan kita yang numpang, yang punyanya saja SD tidak punya mebeler. Jadi 2 ruangan kelas dari SD itu tidak punya mebeler, tidak ada kursi sama mejanya. Nah kita yang pakai di 2 kelas itu gedung yang sudah rapuh, gedung yang sudah tidak layak, kita pakai ngedeprok pakai tikar tanpa ada mebeler. Karena yang punyanya saja kan tidak ada mebelernya. Demikian, makanya harapan kami mohon dibantu oleh rekan-rekan semua, sampaikan kepada yang punya kebijakan, kita orang Bujang Mangu yang perbatasan dengan kawasan yang tidak lebih dari 10 menit kita ke Pemda, masih ada putra-putri kita yang belajar ngedeprok. Bahkan kita SMP 3 mengusulkan dari tahun 2011 sampai sekarang itu udah 11 tahun, masih belum ada kejelasan kaitan kapan kita mau dibangunkan sekolahan. Sementara tanah kita sudah siap, karena sudah punya tanah. Demikian, Bang Ardi. Bang Ondang, ini kalau pengajuan dari 2011 sekarang 2022, sebegitu mandeknya Bang, apa yang menjadi kendala Bang, yang Abang lihat di lapangan Bang? Awal kita dulu belum punya tanah, kita mengajukan melalui tanah TKD. Nah, sehingga kita dorong desa supaya memberikan tanah TKD-nya untuk dibangun sekolahan. Dulu kan belum ada aturan tuh. Jadi kita boleh-boleh saja karena banyak sekolahan juga yang bangun di tanah TKD. Di tengah perjalanan setelah kita mendapatkan anggaran, DAD, gambar dan lain sebagainya, udah detik-detik pembangunan, sehingga ada regulasi baru yang merubah bahwa tanah TKD tidak bisa dipergunakan untuk bangunan sekolah. Sehingga mandat kita harus pengadaan dulu, kita mengusulkan pengadaan. Ringkas cerita, kita diberi anggaran untuk belanja tanah. 2018 itu kita udah punya tanah. 2018 kita udah punya tanah dengan harapan 2019 kita bisa dibangun. Ternyata 2019-2020 tidak bisa dibangun. Sehingga ada COVID di Februari refocusing Bang ya. Aja kita mendorong belum, dihantam COVID sehingga ada refocusing. Padahal udah beberapa kali anggaran turun. Saya cek di anggaran pemerintah daerah bahwa kita sudah punya anggaran. Waktu itu kurang lebih 6 miliar lah. Seneng dong saya kan. Tapi ternyata dipatahkan dengan refocusing itu. Nah hari ini kita mendorong kemarin terakhir dengan Komisi 3, kita berharap banyak agar usulan kami ini segera direalisasikan di 2023. Nah saya khawatir ini terjadi lagi seperti kemarin-kemarin. Jadi saya takutnya di PHP gitu lah, di PHP kita nunggu di 2023, tiba-tiba udah pada waktunya kagak ada anggarannya. Jadi setiap tahun selalu begitu Bang. Makanya melalui media ini saya minta tolong bantu support, dorong agar pemangku kebijakan itu bisa lebih memprioritaskan, terutama PJ Bupati hari ini, Bang Dani Ramdan, mudah-mudahan peduli dengan sekolah karena salah satu prioritasnya itu adalah dunia pendidikan. Nah, cermin pendidikan Kabupaten Bekasi ini seperti ini faktanya gitu kan. Demikian Ardi. Bang Ondang, kan banyak perusahaan ya, kata Bang Ondang kan memang dekat dengan pemerintah Kabupaten Bekasi ya, kantor Pemkab Bekasi dan juga itu dekat dengan kawasan industri. Nah sebetulnya kalau misalnya kawasan industri ataupun juga perusahaan menyumbangkan mebeler itu sebetulnya bisa ya Bang ya? Sangat bisa kalau mereka pada peduli, kan ada CSR. Jadi CSR Hyundai aja luar biasa. CSR Hyundai luar biasa.
berapa duit sih kursi meja? Sebetulnya kita aja mampu beli, cuman gak enak aja kan Bang Ardi sama Pemkab kan loh. Kalau saya pribadi yang beliin gak enak juga kan. Iya. Tapi bilangnya banyakkan duit kan. Gitu Bang Ardi. Baik. Kalau jumlah siswa berapa Bang di sana Bang? Untuk SMP kita sekarang sisa 129 siswa-siswi. Karena selalu menurun Bang Ardi. Mungkin karena melihat kita tidak punya bangunan, apalagi sekarang sistem belajar mengajarnya deprok, sehingga minat daripada siswa-siswi itu ya seperti tadi kan ada media TV juga yang ini meliput sampai bocah pada nangis. Jadi merasa mereka tuh merasa kok saya beda gitu kan, sama-sama putra putri bangsa, kok saya yang ke Pemda aja deket masih belajar seperti ini ngedeprok. Jadi mungkin antusiasme masyarakat ketika ya prestasi kita kan dibandingkan dengan SMP lainnya punten ya. Kita kemarin peraih Porda, Pramuka, perwakilan kabupaten untuk Jabar. Semuanya jebolan-jebolan SMP 3. Sementara kita tidak punya rumah gitu loh Bang. Kayak kita rumah tangga mau sukses nggak punya rumah kan sama orang ya ilah siapa lu kan begitulah kira-kira. Bang Ardi. Baik. Bang, kalau untuk hasil audiensi dengan Komisi 3 apa hasilnya Bang? Wah, itu harapan besar. Kami akan berupaya nanti mudah-mudahan di tahun 2022 ini kita akan dorong di ABT 2022 ini nih. Setidaknya 2023 kita akan anggarkan gitu kan. Sesuai dengan speknya ini. Ya, kalau harapan-harapan gitu, makanya yang punya kebijakan bukan Dewan. Itu saya khawatir nanti malah ngedorong ada kepentingan lain, meleset lagi, dipakai untuk yang lain lagi. Kan terus terang, kita SMP juga merasa cemburu nih. Ketika SD yang baru retak sedikit aja, dia udah dibongkar total, diganti yang baru. Jadi ada Sukabumi 01, ada Sukabunga 01. Itu mereka sudah punya gedung baru kan, luar biasa 2 lantai, layak huni. Kita SMP boro-boro 2 lantai ini kan. Betul. Sedih lah. Kalau cerita itu sedih lah. Apalagi kemarin juga waktu pas zamannya COVID gitu ya, SD negeri di Kabupaten Bekasi juga dapat toilet dengan anggaran yang fantastis Bang ya. Nah, itu apalagi coba kita berpikir sehat aja Bang Ardi, berpikir sehat aja. Kok mereka malah ngutamain tempat buang air besar yang kayak konon katanya anggarannya udah kayak sultan. Sementara untuk belajar mengajar, mencerdaskan anak bangsa dia lupa kan. Itu yang kita sayangkan. Walaupun fakta di lapangannya itu yang namanya WC Sultan kayak gimana ya ilah Bang. Kagak apa sih ya kalau menurut saya kagak ada urgensinya bisa. Yang di kita aja yang nggak kepake Bang, pintunya udah nggak bisa dibuka, keramik naik ke atas gimana mau bisa dipakai. Jadi harapannya juga ke depan pemerintah Kabupaten Bekasi juga segera menganggarkan ya Bang ya. Iya, harus menganggarkan Bang, harus menganggarkan karena malu terus terang saya atas nama orang Bojongmangu yang paling dekat banget dengan pemerintah kabupaten, bahkan kita mah buset ngulit bawang Bang sama ini kawasan Hyundai masih ada sekolahan yang kayak begini, gudang yang harusnya tempat jin buang anak, tempat jin tinggal di situ kita pakai Bang buat belajar mengajar tuh. Padahal kita sudah mengorbitkan anak-anak terbaik Pancasila kemarin dari jebolan SMP SMP 3 Bojongmangu. Terus Pramuka, Jambore mewakili Kabupaten Bekasi. Tapi itu nggak ngetek gitu kan. Harusnya bangga ketika ada sekolahan yang berprestasi. Tapi lihat juga. Ini anak jebolan ini nggak punya saung, nggak punya rumah, tapi bisa berprestasi begitu loh. Baik, Bang Unda, kalau di SMP Negeri 3 ini bagaimana yang di lapangan Abang lihat untuk pembagian waktu belajar mereka Bang? Sedangkan dengan kondisi yang menumpang tidak ada membeler yang tersedia Bang. Jadi kita belajarnya di siang Bang, belajarnya di siang. Harus bergiliran Bang, karena kalau nggak bergiliran kan di mana lagi orang numpang segitu aja kita udah terima kasih dikasih gudang itu kan.
Jadi bergiliran. Yang paling sedih itu karena keramiknya itu kan udah retak-retak bang, udah retak-retak, udah hancur. Jadi pakai tikar ngempar kayak orang bebarit. Kalau di kampung ini kayak orang bebarit tuh kan. Nah dia itu kan tengkurap belajarnya, sehingga ada yang bilang sampai saya sesak napas, sampai saya sakit ini sakit itu, karena kalau duduk mau punggung sakit. Iya. Demikian bang. Baik. Dan guru-guru di sana juga tidak bisa berbuat banyak ya bang ya, dengan kondisi gedungnya tidak ada gitu bang ya. Iya, kalau tenaga pengajar alhamdulillah kita lengkap, kepala sekolah, dan kita sudah resmi SNPN 3. Jadi SNPN negeri itu sudah sah. Kita lagi Iya. Bang Ardi, suara saya tertangkap termonitor ya. Termonitor bang, iya. Baik, Bang Ondang, abang kan juga sebagai aktivis begitu ya di BPD juga. Mungkin sudah komunikasi bang dengan Dinas Pendidikan terkait dengan hal ini ataupun juga PJ gitu berkaitan dengan persoalan di SMPN 3 Bojongmangu ini bang. Kalau dengan PJ yang sekarang kita belum, karena dia kan baru berapa bulan. Kalau kemarin-kemarin bang, kalau ditanya begitu, dari 2011 loh, Bang Ardi. Jadi kita bukan hanya ke Bupati almarhum Eka, kan? Semua dinas terkait. Dari zamannya dulu Sekcam, Barnas, Agung, sampai sekarang mereka udah jadi camat, udah jadi pejabat ekselon lah. Iya. Itu semua kita datengin, ketua dewan zaman Sunandar, kita ngobrol kongko, wah udah semua ada bang. Kalau ditanya begitu mah, saya ada dokumennya bang, saya udah pernah bertemu ini, jawabannya PHP biasa. Mudah-mudahan besok ada. Amin. Ternyata hilang kan. Nah kayak ini, udah biar dananya dikasih ini, dan besok dibeliin. Apa udah malu saya rapat dengan orang tua murid, mau ngomong apa lagi? Jadi udah segala cara abang lakukan bang ya? Iya, segala cara sudah saya lakukan menghindari apa sih namanya. Tadinya saya nggak mau konferensi pers, nggak mau orang media dan lain sebagainya. Tetapi ini saya udah buntu solusinya, minta bantu teman-teman media sehingga hati yang punya kebijakan di Kabupaten Bekasi. Jangan sampai nanti kami belajar mengajar kalau ini dihancurkan. Satu-satunya jalan kita pasang tenda bang, karena kita udah punya tanah. Kita rencananya mau pakai bambu, pasang tenda, udah kayak di Papua aja lah yang Papua yang perang gitu kan. Jadi belajar gitu kan, udah ngeteprok di tengah sawah. Udah kita bingung langkah pak. Maka harapan kami dari teman-teman media semua bantu mendorong juga. Agar tersentuh hatinya para pejabat yang punya kebijakan di Kabupaten Bekasi merealisasikan usulan kami yang 11 tahun terbengkalai dengan ini. Baik, Bang Ondang, mudah-mudahan ini juga menjadi informasi ini sampai ya ke Bupati Bekasi, PJ Bupati Bekasi Pak Dhani Ramdan ini supaya segera melakukan transformasi, perbaikan dunia pendidikan yang saat ini seperti contohnya di SMPN 3 Bojongmangu nih ya, Bang Ondang ya. Bang Ondang, terima kasih sudah berbincang dalam program Dua Reporter. Saya Ardi Mahardika bareng sama Bang Jainuddin nih Bang. Siap Bang Ondang. Jadi bahas. Bang Ardi, sama-sama Bang Jainuddin, doa dan supportnya selalu bantu kawal kami. Amin Bang. Amin. Baik, Assalamualaikum Bang Ondang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miris bang ya? Miris banget ya. Tadi disebut jaraknya sebenarnya nggak jauh dengan pusat pemerintahan kabupaten ya. Tapi ternyata kalau kita mau buka mata gitu ya, masih ada ya ternyata. Masih. Sekolah yang nggak punya fasilitas belajar, itu pun numpang tapi gedungnya ditumpangin juga sebenarnya nggak like banget karena mebelnya juga nggak punya gitu. Jadi, aduh. Katanya kawasan industri terbesar ya. Tapi pendidikannya kayak gitu bang ya. Ini Bekasi emang perlu pemimpin yang gercep bang. Ya menyelesaikan persoalan-persoalan seperti pendidikan dan juga jalan gitu ya. Banyak rusak. Sampah ini juga parah banget ini. Bekasi dikabarkan darurat sampah. Jadi banyak kali-kali ataupun juga selokan ataupun juga sungai ini yang tertutupi oleh sampah. Dulu saya pernah ke Tarumajaya tuh bang, namanya kali apa ya, pokoknya
itu luar biasa juga, sampah sampai sepanjang sekitar 2 km itu. Numpuknya gitu. Numpuknya gitu. Sehingga berarti kalau kita berdiri di atasnya tuh nggak, ya kayak jalan aja gitu ya. Nggak jatuh gitu. Kayak misalnya jalan di tengah sampah gitu. Aliran kali juga nggak ngalir gitu, Bang. Sehingga ini kan juga dampaknya juga luar biasa banget gitu. Apalagi juga sekarang bentar lagi musim hujan, bakalan banjir gitu. Di Kota Bekasi juga sama nih kayaknya nih. Apanya nih sama? Itu yang tadi kayak masalah tadi juga. Saya baca-baca juga ada juga ternyata. Ya kalau itu beberapa tahun lalu sempat menghiasi juga Bang Adi sebenarnya di Kota Bekasi sama. Ini bahkan lokasinya sama sih di belakang pusat pemerintah Kota Bekasi nih. Ini terjadi di tahun 2016. Ini memang udah lama tapi paling tidak kan jejak digital masih ada Bang. Ya ini terjadi di Kelurahan Margajaya, tepatnya di SDN Margajaya 2. Margajaya Bekasi Selatan. Ini kan Margajaya belakangnya ini udah bersentuhan dengan alun-alun, depannya udah kantor pemerintah. Margajaya itu Bekasi Selatan ya? Betul, kecamatannya Bekasi Selatan. Jadi sama kayak SDN Bojobangun tadi tuh. Cuma sekian meter itu udah pusat pemerintah, sama Margajaya juga. Tapi ya begitu. Memang kalau dilihat mungkin secara lebih jernih gitu ya, ada satuan pendidikan, hak pendidikan bagi warganya itu memang harus terus dievaluasi, dipantau begitu ya, apakah memang benar warganya sudah merasakan pendidikan secara maksimal. Nah ini contohnya beberapa kasus yang mencuat di Kabupaten Bekasi yang tadi kita sudah bahas oleh Ketua Komite Sekolahnya, dan di Kota Bekasi pun sama yang tadi saya jelaskan di awal 2016. Di SDN 2 Margajaya Bekasi Selatan juga harus terpaksa belajar tanpa meja dan kursi. Pengadaan bangku dan kursi di sekolah dasar tersebut masih terganjal di Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Pada saat itu Kepala Sekolah SDN Margajaya 2 Haji Kholilah mengatakan ini asal muasal kondisi tersebut karena mengalami pembangunan ulang pada tahun 2010. Pembangunan antara SD Negeri 2 Margajaya dan SDN Negeri 8 Margajaya lantaran murid di SDN 8 Margajaya sedikit gitu Bang. Jadi bangunan yang ada tidak memadai untuk 2 SD dan pihak sekolah pun ini mengajukan pembangunan ruang kelas dan rehab sekolah. Jadi otomatis Bang jumlah meja kursi berkurang dengan adanya penambahan gedung Bang. Gitu Bang. Tapi meja kursinya nggak ditambah tuh. Harusnya kan bangunan baru nambah, bangunan baru terus diisi meja sama kursi buat belajar siswa kan, aturannya gitu kan? Apa gimana? Jadi bangunan sekolah nambah, Margajaya 8, Margajaya 2 kan jadi 2 nih. Tapi mebelannya nggak nambah juga. Nggak nambah, Bang. Itu karena fungsi anggaran sebetulnya, anggaran yang memang harus berbarengan gitu ya, atau gimana ya? Kita udah bangun sekolah nih, misalnya bangun sekolah, tapi anggaran untuk meblernya nggak diajukan atau gimana sih sebetulnya kalau misalnya penganggaran itu ya harusnya seperti itu dong. Bangunannya nambah, harusnya idealnya seperti itu. Meblernya juga harusnya disiapin gitu kan. Itu juga jadi PR juga nih sebetulnya bagi pemerintah Kabupaten Bekasi khususnya DPRD terkait dengan pembangunan sekolah baru gitu ya yang sering disuarakan oleh masyarakat. Kan harus juga bisa menghitung ini berapa banyak sebetulnya meja dan kursi yang harus disiapkan dengan adanya bangunan-bangunan sekolah baru gitu kan Bang ya. Betul. Harusnya kan seperti itu gitu. Jangan sampai nanti bangunannya baru ya, gedungnya baru isinya nggak ada gitu ya. Kursi sama mejanya nggak ada lah. Anak murid juga mau belajar di mana gitu kan. Ini juga jadi sebuah harapan dan juga perhatian juga nih, apalagi tadi Bang Ondang Donald juga menyampaikan bahwasanya untuk pembangunannya gedung sekolah juga sudah ada lahannya gitu ya. Jadi pemerintah tidak perlu membuat sekolah lagi, membeli tanah lagi untuk pembangunan gedung gitu Bang Jainuddin. Baik. Iya. Ini saya ngelihat botol OW ini Bang ya. Ini boleh diminum Bang? Nggak tahu deh, mudah-mudahan boleh ya. Bu Yanti boleh nggak Bu? Atau bisa nanti kita di luar disediain juga Bang. Oh iya. Produk yang sama. Jadi kalau sekarang kita buat tampilan dulu Bang. Tampilan ya. Ini apa Bang? Jadi ini OW water Bang Jainuddin. Jadi air Bang. Air. Jadi air demineral beroksigen ya diproduksi dan juga didistribusikan oleh PT Hanita
Arta Nusantara Indonesia di Sukoharjo. Jadi beberapa kali jauh Bang ya Sukoharjo ya? Jauh, Solo sebelah sana tuh Bang. Jadi ini air yang sangat bermanfaat sekali Bang Jenudin untuk kesehatan ya. Baik. Jadi air ini diproduksi ataupun juga diolah dengan teknologi yang canggih. Bang Jenudin ini bisa mengobati berbagai macam penyakit seperti penyakit ginjal, stroke dan juga sebagainya. Jadi ini air ini dijual di Radiodakta dengan harga Rp250.000 dan isinya ada 36 botol ya. Jadi bagi Anda rekan Dakta yang berminat untuk membeli OW Water ya, air demineral beroksigen. Jadi kalau misalnya ingin tahu manfaatnya, Anda juga bisa searching ataupun juga klik tuh di YouTube Radiodakta karena beberapa kali kita juga sudah sering melakukan talk show dengan pihak dari PT Hanita ini ya, terkait dengan kesembuhan ataupun juga manfaat jika meminum OW Water. Bang Jenudin. Kalau saya sempat dengar ini OW Water juga bisa dikonsumsi atau bisa diminum meskipun perut dalam keadaan kosong ya Bang. Iya, jadi air ini jadi bisa langsung meresap ke dalam tubuh ya Bang ya, membuang racun-racun dan juga istilahnya satu lagi sih Bang. Apa tuh? Bisa ngilangin aus. Ini pasti Bang. Ngilangin aus. Jadi selain OW Water kita juga punya produk seperti STB Bang, yang seperti kemarin. STB Bang? Iya STB. Kan iklannya kan Anda. Masa? Iya. Udah ganti orang Bang suaranya. Masa? Sama orang yang sebelah sana. Bukan sebelah sini bukan. Ini kalau misalnya kita misalnya adain kegiatan kalau misalnya kita bincang dua reporter nih, kita selalu ditemani oleh. Saya heran loh Bang. Jadi pekan lalu operator itu Bang Diki Stepani. Bang Aris Stepani. Iya. Malam ini Bang Aris Stepani juga Bang. Raja Gugu. Enggak. Pakai marga enggak? Jadi ya entah itu emang takdir gitu Bang. Iya pokoknya kalau misalnya kita mau ngenalin produk-produk yang dijual sama Dakta itu operatornya dia mulu. Apa gitu. Memang udah diatur Bang sama manajemen. Pokoknya Kamis malam penjualnya RDJ, operatornya Aris Stepani. Nah, jadi gitu Bang. Saya pengen tahu lagi nih. Nah, kita tanya dulu kabarnya. Oh iya. Sakit apa gimana nih? Assalamualaikum Bang Ari. Udah bangun. Nah begitu bangun. Ngomong. Abang sakit? Waalaikumsalam Bang Jai. Abang sakit? Alhamdulillah sehat Bang Jai. Apanya sih yang sakit-sakit? Doainnya sakit mulu. Minum OW Water Bang. Pas banget ini. Ayo lagi. Apa nih? STB. Jelasin soal STB lagi. Tadi kan saya sama Bang Jenudin udah ngomongin soal OW Water ini, air sejuta manfaat gitu ya, yang bisa dikonsumsi oleh rekan Dakta apabila mengalami penyakit. Selain OW Water juga ada STB yang dijual sama Radiodakta. Apa nih Bang yang mau dijelasin Bang? Ya jelasin STB itu apa? Jadi gini dulu lah. Selama seminggu terakhir pemesanan banyak Bang. Ada pertanyaan lagi nggak nih dari itu? Kalau untuk pemesanan sebenarnya ada aja, cuman ini yang nanya banyak Bang, cuman kan jawabannya masih pada nanti Bang. Karena mereka banyak masyarakat yang memang percaya nggak percaya gitu, karena analognya masih nyala gitu loh Bang. Iya betul. Jadi dia pengen ganti, tapi TV di rumah masih nyala Bang. Nanti dulu. Gitu. Karena dia pikir kan karena investasi mengeluarkan uang harus beli gitu loh. Jadi nanti dulu masih nyala ini gitu ya. Jadi nggak tahu nih September atau kapan itu, kalau nggak salah sih September sih Bang ya, mau dimatikan. Ya mungkin nanti masyarakat kalau mungkin memang benar-benar memang udah sudah sadar gitu ya. Maksudnya udah dimatikan nih analognya ya mungkin baru benar gitu, betul gitu. Karena selama ini masih banyak masih nyala ini. Nanti deh Mas masih nyala gitu kan gitu. Karena memang itu harus mengeluarkan uang soalnya sih Mas buat investasi. Jadi itu biasanya masyarakat banyak pendengar itu yang nanya seperti itu. Jadi gitu, nanya sih banyak ya, tapi karena
Ya mereka mengaku mungkin di rumah TV-nya masih aktif, masih menyala. Nanti deh gitu kan, nanti gitu ya. Karena mungkin masih banyak biaya-biaya, apalagi habis sekolah ini pada itu ya Mas. Abang sekolah juga? Enggak, maksudnya habis mungkin pendengar masih banyak yang urusannya masih ngurusin anak sekolah, gitu. Saya tanya, anak abang udah sekolah? Anak? Sekolah mah udah Bang, abang kan tahu. Pakai nanya. Kenapa saya nanya mana aku salah? Udah minum dulu tuh kopinya, minum. Jadi tetap buka ya Bang Arya. Iya. Tetap buka bagi buka pertanyaan ini kalau ada pendengar Dakta yang mau bertanya apa yang mau tidak terkait dengan set-top box itu bisa langsung sekarang biar langsung saya jelaskan. Langsung dijawab ya. Ya betul. Arya. Nah, ada nih pendengar yang bertanya. Ada yang nanya? Gimana Bang Jai? Bahkan di Bang ngomong. Ada yang nanya ya Bang? Monitornya ada di Bang Jai itu. Oh. Harganya berapa harganya? STB berapa? Harganya berapa? STB harganya 350 Bang. Sudah dianterin Bang sampai rumah. Jangan sampai salah-salah harganya lo Bang. Kemarin tuh ada yang nanya katanya harga segini. Oh, harga segini sih gitu. Iya Bang. Yang jelas yang coba klarifikasi Bang. Saya mohon maaf nih. Jadi waktu itu ada yang menanya ke kita ya. Untuk pemasangan STB. Kalau nggak salah dia rumahnya di Bojongkulur, Bogor tuh Bang. Terus? Nah itu harganya tetap 3,5. Betul nggak Bang? Itu 350. Iya 350 3,5. Ya, itu nanti dianterin sekalian diinstalasi. Itu untuk Bekasi Raya Bang. Jadi kalau agak jauh ya nanti negosiasinya biasanya sih via chatting atau Bang. Jadi tergantung delay gimana Anda ini. Karena kan lihat jauh-jauhnya karena terkait biasanya sih bensin atau waktu itulah itu teknisi kadang biasanya akan seperti itu nanya. Karena barang bukan dikirim melalui ojol begitu ya. Karena ini teknisnya langsung yang mengantar, langsung dipasang, disetting di lokasi begitu Bang. Iya. Jadi paling jauh kemana Bang? Masang STB itu? Pernah kemana Bang? Untuk saat ini sih masih Bekasi aja. Bekasi Jakarta Timur gitu yang. Karena memang kalau yang terlalu jauh-jauh gitu saya masih nanti dulu karena ini kan terkait dengan sinyal Bang. Iya. Oke. Soalnya kayak model misalkan Cikarang mana ya Cikarang Pusat itu yang dari daerah Cibarusa itu Cikarang mana Bang? Selatan ya? Cibarusa. Cikarang mana itu daerah sana? Cibarusa kan beda ya. Daerah saya itu sinyal selatan gitu. Itu kan di daerah kawasan-kawasan bagus. Itu sinyal di sana masih agak susah Bang. Jadi mesti tinggi kayaknya itu karena memang ya mungkin kedepannya bisa lebih bagus sih. Kalau daerah utara malah lebih gampang Bang. Di utara mungkin kan jarang gedung atau apa mungkin los gitu loh sampai cabang bungin sinyal bagus udah sampai sana itu Bang. Kalau di cabang bungin bagus Bang. Ya kan di utara kan di sana kan banyak kan sawah Bang sama dekat laut di situ. Kalau dari itu. Karena memang sinyal digital itu berpengaruh dengan gedung-gedung tinggi gedung atau apa. Saya contoh misalkan rumah abang sampingnya itu tingkat, ya kebetulan arah antena itu ke tingkat ke rumah tingkat itu. Nah itu memang agak susah Bang kita nyari itu apa ya mesti jadi nggak bisa kita pantek langsung di situ kita pegangin tuh di genteng Bang geser ke sono geser ke mana ini yang akan kena sinyalnya ya Bang. Ya satu-satunya biasanya ketika ngelewatin atap rumahnya diangkat gitu ke atas dia baru dapat dia kena semua atau geser ke sebelah sono akhirnya akhirnya dia bisa pinggir sini dah biar agak kena ini walaupun kecil sekitar 20 atau 25% itu masih dapat untuk yang tadi susah ini kan yang penting bisa kena semua karena untuk digital itu walaupun sinyal cuma 20% atau apa asal dia diem atau nggak hilang itu gambar udah kinclong Bang udah aman artinya gitu. Ada cerita apa Bang Ari dari sekian Bang Ari ke wilayah nih masang STB ada cerita mungkin apa ya cerita yang maksudnya memang lokasinya sangat jauh atau mungkin setting antenanya tiangnya juga harus manjat tembok orang genteng gitu Bang. Itu mah teknisi lapangannya banyak cerita sih kalau itu mah akal-akalan gimana caranya kadang-kadang suka ngakalin sih kalau kita kan beda Bang. Nah kalau teknisi antena kayak gitu kan satu yang pasti nggak bawa
itu apa? Tangga, Bang. Oh, tangga. Beda kayak tukang AC. Kalau tukang AC pasti iya. Pasti ada. Kalau dan tangganya stainless, Bang. Bang, beli tuh alat. Enggak, Bang. Memang tradisinya itu kalau tukang AC, tukang tukang inter misalnya masih bawa ya. Tukang bangunan sama satu lagi, Bang. Ya, pokoknya dia tukang bangunan. Biasanya enggak bawa, Bang. Memang udah yang enggak tahu tradisi apa memang apanya yang enggak bawa. Iya. Nah, itu kadang-kadang kan ibu punya tangga? Enggak. Kan gitu. Aduh. Dulu enggak ada juga. Satu-satunya kadang akal-akal gimana caranya dia kebetulan kalau di depan rumahnya ada pohon biasa buat naik udah gelantungannya di pohonnya lah bisa langsung naik segitunya, Bang, ya. Iya sampai segitu itu, Bang Jai. Jadi kita memberikan servis ke pelayan pelanggan gitu ya. Dan pemasangan STB kalau memang padahal tangga doang, Bang ya. Tapi sampai untungnya ada pohon, Bang. Kalau nggak ada pohon gimana? Ada juga yang lucu juga. Gini, Bang. Gimana Bang? Udah pasang. Kebetulan dia ada pohon jambu di rumahnya kan. Nah, itu dekat pohon jambu ke sono kan. Pas kita masang sih udah bagus semua nih, sinyal udah bagus nih. Sinyal yang susah di situ misalkan sinyal A, tapi itu sinyal udah dapat. Kalau yang lain aman. Biasanya kalau saya nyari itu sinyal susah. Di sini sinyal susah apa? Itu yang saya cari. Kalau itu dapat, yang lain masih dapat kan gitu. Nah, begitu saya ini aman seminggu, 2 minggu. Nanti 3 minggu kemudian tiba-tiba telepon lagi, Bang. Kenapa Mas, tuh, Bang? gambarnya kok ini nggak dapat, ini nggak dapat. Cuman gara-gara apa? Apa? Kesabut pohon daun. Oh, daun nyangkut gitu. Iya, daun jambu kena angin mungkin pelakor lama-lama gitu kan. Oh, bergeser gitu. Bergeser gitu. Oh. Iya. Bang Jai. Iya. Tadi kan kita ngebahas soal ini ya, sekolah ya. Iya, Bang. Ini ada Bang Saiful ini, Bang Saiful anggota Komisi 3, Bang Saiful Islam. Jadi tadi fraksi PKS. Oke. Saya udah nebak bakal fraksi ini PKS. telepon saya ini tadi juga saya hubungin gitu ya. Mau minta tanggapannya terkait dengan siswa yang gitu kita terima aja, Bang. Ngedeprok. Lah ini. Udah. Mungkin udah. Assalamualaikum Bang Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bang Saiful. Ini saya lagi di acara Dua Reporter nih Bang Saiful. Saya sama Jenudin ini tadi ngebahas soal sekolah yang deprok. Tadi udah nelpon Bang Ondang Donald ya berkaitan dengan hal itu yang katanya sudah melaporkan Bang ya ke Komisi 3 Bang ya. Ya sampai saat ini kita kalau bicara mebler itu tugas terkait. Nanti dalam hal ini pendidikan. Kalau kami di itu bicara pembangunan sekolah begitu. Ya. Lalu kemudian gedungnya juga belum dibangun nih, Bang Saiful. Ya. Putus-putus Bang Saiful. Bang Saiful juga lagi nyetir juga ya? Iya, betul. Baik, coba Bang Saiful ya, silakan sudah terdengar jelas Bang Saiful. Baik. Soal yang ya. Agak hanya di ya. Sana belajar kan begitu. Nah, kalaupun memang di situ ada bicara pembangunan fisik, sampai sekarang 3 itu belum ada masukan dari dinas terkait. Memang beberapa waktu bulan lalu kita kumpulkan tuh dinas-dinas dengan Cipta Karya. Sinkronisasi mana yang perlu baru begitu, cuma direnovasi begitu. Ini sudah pertemukan dan dalam waktu mereka akan kirim datanya ke dinas ke komisi 4 dan komisi 1 dan begitu. Ini komisi 3 katanya janjiin untuk segera melakukan perbaikan gedung sekolah, Bang Saiful. Tanggapannya gimana nih? Saya harus lihat dulu ya, karena kan juga banyak sekali yang terkait hal pembangunan begitu. Iya. Sudah
ke Komisi 3 untuk tolak di Tambun Selatan kalau nggak salah ya. Itu Tambun Selatan. Iya. SD Mekarsari Bang ya. Maafin ya Selatan. Halo Bang Saiful. Iya. Bang. SD apa itu? Mekarsari kalau tidak salah Bang. Mekarsari berapa? Mekarsari 3 itu ya. Mekarsari 3. Oke, besok saya coba cek ke sana, begitu kan, apakah sudah ada buka, ya kan, atau dari dinas terkait pembangunan yang ada di SD Mekarsari 03 Tambun Selatan. Iya. Coba nanti kita kosong dulu Bang, karena bagaimanapun juga saat ini setahu saya iya. Itu belum ada. Belum ada ya? Nanti kalau mudah-mudahan saya salah nih, mudah-mudahan. Kalaupun memang ada, insya Allah di waktu dekat ini prosesnya sedang berlangsung, proses lelangnya. Iya. Ya kan, insya Allah di awal Agustus ini sudah ada pembangunan lah. Kalau memang itu ada, begitu. Bang, ini kan Kabupaten Bekasi kan luar biasa besar gitu ya. Kemudian juga ada kawasan industri yang banyak. Ini dunia pendidikan juga sebetulnya agak miris juga nih Bang, kalau kita bilang banyak kawasan industri tapi masih ada siswa yang sekolahnya ngedeprok gini. Nah mungkin Abang sebagai legislatif desakan ke Pak PJ gimana Bang? Kita akan kontrol. Kalau mau kena amanat undang, begitu. Mas, iya. Dua anggar itu kan 2%. Iya kan. Nah, ada persoalan sekali lagi ini persoalannya di bangunan. Iya. Kalau di bangunan sekali lagi ya tidak anak komisi 3. Tapi kalau untuk kursi tempat belajar kursi itu ada di komisi yang dinas yang bersangkutan. Komisi 4 ya. 4. Iya. Mudah-mudahan nanti dewannya juga bisa saling koordinasi nih Bang, biar persoalan ini juga tidak terjadi lagi ya Bang ya. Ini Bang Ardi, kita teman dewan itu baik komisi 1 maupun komisi 3 ini sering sekali melakukan di lapangan. Iya. Contoh misalkan 3 waktu itu yang cabang ngumpul di kantor camat, titik temunya, titik kumpulnya. Ya. Camat kalau ngasih yang kita diarahin dulu ke sekolah, iya kan? Iya. Begitu. Dan ternyata ini cukup parah. Begitu. Baik. Parah, bukan cukup parah banget dah begitu kan? Sekolah harus ruang sip. Iya. Baik. Harus ada komunikasi antar dinas. Kita karya. Iya. Kalau itu kita selalu dengan teman-teman komisi 1 apa nih yang perlu dibantu sama komisi 3. Ya kan kita sering. Iya. Baik. Bang Saiful, makasih ya Bang ya sudah berbincang bersama Dakta. Nanti kita kapan-kapan kita hubungi lagi Bang ya, siap ya terkait dengan persoalan yang ada di Kabupaten Bekasi, khususnya persoalan mengenai infrastruktur ini, karena Bang Saiful ini ada di Komisi 3. Selamat melanjutkan perjalanan kembali Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau gedungnya Komisi 3 gitu Bang? Iya. Kalau mebelarnya Komisi 4 gitu. Komisi 4 kan berkaitan dengan Dinas Pendidikan Bang. Jadi persoalan pendidikan itu adanya di Komisi 4. Soalnya kalau misalnya komunikasi juga gampang aja Bang ya. Iya. Apalagi kalau di Komisi 4 ada rekan partai yang sama gitu. Iya. Jadi kalau intinya sih komunikasi sama ngopi kali Bang. Ayolah kapan? Di sini lah. Enggak, saya heran nih dari tadi Bang Ari suaranya nggak ada Bang Ardi. Suara siapa? Bang Ari. Oh.
Ini jelasinnya udah selesai belum ini? Nggak, takutnya lagi ngopi dia lupa bangun gitu. Coba. Kopi sianida. Mirna dong, Mirna. Masih ingat aja. Iya. Bang, di Bekasi juga katanya ada Bekasi Fashion Week ya? Ngalahin Citayam Fashion Week. Masa? Dia mah wilayah kabupaten? Nggak ada, belum dengar saya. Nggak ada ya. Itu setuju nggak sih Bang sebenarnya Bang Citayam Fashion Week kan? Ya itu kan sebenarnya ruang ekspresi ya, ekspresi ya. Ya kalau tempatnya benar gitu ya, caranya benar ya, kayaknya nggak ada yang salah juga Bang. Nggak ada yang salah ya. Ya, tapi kan mengganggu fasilitas publik itu, kemudian juga ya kalau saya lihat di TV itu banyak kan ya remaja-remaja tanggung yang nggak jelas juga itu, takutnya juga ada disusupi LGBT ya. Mudah-mudahan pemerintah segera melakukan penyelesaian soal adanya Citayam Fashion Week itu. Bang Ari, ini ada yang bertanya nih melalui WhatsApp kita. Ini sebenarnya kaitannya ke Bang Ari nih. Ini ada STB Bang Ari dari Bapak M. Amin Kelly di 08211103 sekian. Ini yang menanyakan apakah satu STB itu untuk satu TV atau satu rumah yang ada 2 TV-nya Bang Ari? Bisa dijawab Bang? Bang. Iya Bang. Nah gitu bangun. Sebentar. Selonjoran aja dia mah kayak SDM. Ya apa itu pertanyaan memang sudah biasanya sih sering SDM. Sering sekali ya. Pertanyaan itu sering sekali ditanyakan para rekan dakta ya biasanya. Nah, jadi saya jelasin kembali. Iya. Satu STB apa bisa buat 2 TV atau satu rumah biar TV ada 2. Betul, gitu ya? Iya begitu. Jadi peruntukannya tuh satu STB itu untuk satu TV. Jadi kalau di TV-nya ada 2 ya dia 2 STB. Baik. Tapi antenanya cukup 1 bisa. Nah, gitu. Jadi 2 TV 1 antena. Jadi 2 TV 1 antena. 1 antena itu bisa buat untuk 2 STB gitu kan. Gimana? Jadi di paralel gitu kan. Kabelnya nanti di paralel gitu. Oh bisa Bang. Jadi 1 antena nanti kabel di paralel untuk 2 TV biasa. Paling banyak 2 TV atau 3? Tapi 2 biasanya. Oh 2. Kalau biasanya sih kalau saya kasih 3 dia akan tarik-tarikan sinyalnya gitu biasanya. Yang sering sih 2. Jadi kalau di rumahnya ada TV-nya ada 3 jadi STB 3. Jadi antenanya 2. Iya paham. Satu barengan yang satu sendiri. Bisa paralel gitu Bang? Bisa. Baik. Terus ada juga nih Bang Ari, Bu Mina nih banyak yang nanya ya. Wah, pokoknya kalau Bang Ari yang nongol, Bang Ardi insya Allah. Dia kayak ini magnet dia. Magnet pendengar juga. Setiap hari pokoknya sama dia dulu deh pokoknya. Enggak kan? Kalau Bu Mina ini dia testimoni Bang Ardi yang tadi Owe Water. Oh iya. Ya alhamdulillah setelah mengkonsumsi Owe Water ya alhamdulillah bertahap kondisi kesehatan sudah membaik. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Sehat-sehat Bu Mina, sehat. Harus sehat ya Bu ya. Jangan lupa kalau misalnya mau beli Owe Water ke sini Bu ya. Sehat Bu Mina. Radio Dakta Bu. Ya. Tapi kita nggak bisa nganter ini. Nggak ada yang nganter. Jadi kalau misalnya pengen beli Owe Water ya langsung ke Studio Radio Dakta Jalan KH Agus Salim nomor 77 Bekasi ya. Seperti yang dibilang Bu Mina, kesehatannya juga alhamdulillah terus membaik ya. Mudah-mudahan kalau misalnya ada yang sakit bisa konsumsi Owe Water. Iya, kita hanya berikhtiar Bang ya. Betul. Ikhtiar dan juga berdoa ya Bang ya. Betul. Mudah-mudahan segera cair. Kok jadi lemes Bang? Segera cair. Hujan Bang, hujan. Jangan mancing-mancing harimau yang tidur Bang. Bang Ari, Gimana? Ngomong lagi Bang, ngomong. Abang ngomong saya diam. Iya. Gantian apa lagi yang ditanya? Bang, ya ngomong apa aja Bang. Saya menunggu pertanyaan Bang. Kalau ada pertanyaan baru saya jawab. Sombong banget. Ini kan tadi kalau misalnya dipasangin 350.000. Oh iya tadi. Kalau beli sendiri? Nah, kalau rekan data mau beli unitnya saja, itu cukup 250.000. 250 nih. Ya, silakan datang. Berarti bukan 350 Bang. Bukan, kalau beli alatnya itu doang ya. Dianterin terus diinstalasi nanti. Gitu.
Kalau mau datang sendiri beli ya 250. Baik. Mungkin ada pertanyaan, kok mahal bang? Ini online murah-murah. Betul. Tapi kalau bilang mahal, di sini ada kelebihannya. Kelebihannya ketika beli sampai rumah nggak bisa pasang masih bisa tanya. Ya. Kelebihannya gini. Kalau beli online, kelebihannya pasti dikasih tahu. Ya. Mas Hari ini gimana kok saya nggak dapat bukan tantangan gimana Pak? Itu masih ada, itu kelebihan. Kelebihannya bukan tantangan. Tanya dong apa? Apa tanya? Udah disebutin itu. Bukan itu, bukan. Foto bareng. Ini jangan kemana-mana nih. Ya terus lanjut. Iya nih salah ngomong. Iya. Soalnya ada yang dengerin di samping ya bang ya. Ada. Ada lah. Yang berapa itu? Nggak tahu. Mulai dah. Ayo bagi rekan Dakta yang mau bertanya lagi terkait dengan produk-produk yang ada di Dakta atau set-top box atau apa, silakan hubungin di WhatsApp 0815111007. Nih, Bang Ari. Apa nih? Channel, berapa channel? Kalau misalnya kita pakai STB itu berapa channel, Bang? Baik. Untuk channel saat ini update-nya itu sudah mencapai 50 channel, Bang. Itu kalau maksimal ya. Maksudnya artinya maksimal itu semua channel itu dapat sinyal gitu, Bang. Karena di digital ini itu nggak kayak di analog. Kalau di analog itu saya kasih contoh, frekuensi TV A sama TV B biasanya berbeda kan, Bang ya. Frekuensi sekian TV A, frekuensi sekian TV B, frekuensi sekian TV C. Tapi di digital ini, di digital ini itu misalkan satu frekuensi, saya kasih contoh frekuensi di angka 24 dengan frekuensi saya lupa sekian megahertz gitu kan. Itu bisa dipakai beberapa TV. Kenyataannya ketika di-scan di situ ada 5 TV. Oh, ternyata TV ini pakai di frekuensi sekian. Terus kemudian beralih ke frekuensi lain, ternyata di-scan ada 7 TV atau berapa TV. Jadi artinya satu frekuensi itu bisa makanya untuk teknisi ini kan frekuensi mana aja yang dipakai. Nah, ya itu yang dicari. Kalau frekuensi tersebut kita cek sinyalnya semua dapat, kita scan pasti dapat semua, Bang. Kurang lebih 50-an. Tapi 50 ada beberapa channel yang artinya sama. Saya kasih contoh misalkan channel A itu ada yang biasa sama HD, itu masih ada nimbul. Jadi 50 termasuk itu. Tapi kalau udah mencapai 45-an channel, artinya sih Bang, channel biasanya udah ada semua sih. Udah aman. Bang Ari, biasanya kalau misalnya kita masang nih, Bang Ari kan teknisi ya. Kendala di lapangan, kemudian juga kan tadi disebutin bahwasanya kalau misalnya sinyalnya kan masih agak kurang, Bang ya. Nah, kalau misalnya saya nih mau pasang STB, kemudian saya ganti kabel ataupun juga ganti antena, itu ada nggak? Oh, ada, Bang. Jadi biasanya sih kalau yang saya tanya, di rumah sudah ada antena belum gitu kan. Biasanya jawabnya ada yang udah, ada yang belum, ada yang saya tanya lagi antena udah lama apa belum. Biasanya bilang antena udah lama. Biasanya sih kalau antena udah lama saya rekomendasi suruh ganti. Biasanya gini, Bang. Jadi di digital ini sangat berpengaruh dengan antena yang tidak tetap bagus, ya, Bang. Antena lama juga kadang berpengaruh. Meskipun digital, tapi belum tentu antena lama nggak bisa. Ada juga antena lama yang bisa. Jadi artinya berpengaruh sekali. Terus kabel jelek juga mau. Artinya kabel sudah lama gitu, Bang. Bukan kabel ini yang umur udah lama. Soalnya biasanya sih, Bang, kalau di lapangan itu kan kalau kabel yang masih bagus atau enggak kita bisa ngeliat ketika dikupas itu dalamnya udah warnanya udah berbubu begitu. Kabel antena itu kan sering terjadi gitu. Nah, itu kadang-kadang soket jelek juga nggak mau. Sering pernah kejadian juga karena begitu datang hanya ganti soket jadi ciling semua gitu kan. Tadinya ada yang putus-putus, hanya soket saja biasanya soket jelek gitu kan. Kurang bagus, artinya ceknya kurang bagus. Itu juga berpengaruh artinya digital ini sangat sensitif, Bang. Jadi 350.000 kalau misalnya mau ganti antena tambah lagi biayanya. Iya, nanti rekomendasi. Biasanya kalau antena kan memang kita nggak ada nih, Bang. Karena itu kan relatif ya antena. Bahaya itu di belakang itu. Antena apa? Antena Abang itu dedikat. Itu bukan antena TV, Bang. Itu kan, antena pemancar radio
itu Bang, buat siaran langsung kita Bang. Jadi antena kan kita tawarkan, silakan ganti. Kalau Bapak mau beli sendiri silakan, atau mau saya bantu beli, ya saya tinggal cari. Kan toko listrik banyak Pak. Kalau antena istilahnya abang jalan ke depan aja udah ada toko listrik. Toko elektronik. Nggak terlalu susah dicari. Beda kayak STB sekarang aja udah banyak. Cuman kan Bang, ini apa? Beda-beda ini sama ada teknisinya nggak yang bisa ditanya gitu. Bang, ini ada yang nanya lagi Bang. Ini sebenarnya masih di nomor yang sama, pendengar yang sama tadi, Bapak M. Amin Kelly. Dia nanya lagi nih Bang. Untuk satu STB ini kan untuk satu TV Bang. Mari. Satu STB untuk satu TV. Ya, silakan. Tapi satu antena. Apakah? kita kayak kuis-kuisan ya. Apakah harganya 700.000 untuk 2 TV bisa nggak? Dan ini bisa didiskon nggak Bang Ari? Paham nggak Bang pertanyaannya? Bisa diskon mah. Pertanyaan dulu paham nggak? Satu STB untuk satu TV. Satu STB untuk satu TV. Betul kan ya, betul. Ya. Tapi satu antena. Apakah harganya 700.000 untuk 2 TV? Dinanya nih, terus ada diskonnya nggak Bang Ari? 3,5. Paham nggak sih Bang? Saya belum mudeng nih Bang. Oh jadi ya paham. Artinya gini, mungkin Bapak ini nanya kalau pasang 2 itu ada dikurang nggak? Apa pasang 2 itu jadi 700? Mungkin gitu kan ya. Kalau 1 3,5 pasang 2 jadi 700. Oh gitu, iya. mungkin minta dikurang. Karena kan harga satunya 3,5 tadi. 350. Ya kalau 2 700 dong bener. Ya kan itu Bapak itu nanya kan? Oh iya, apakah 700 bisa diskon nggak kan gitu kan? Dua loh Bang, iya. Biasanya sih kalau kayak gitu-gitu, biasanya itu negonya di saya lihat jaraknya jauh apa enggak, nanti lokasinya gimana. Masalahnya kalau setting 1 sama setting 2 itu beda. Jadi mesti bareng Bang. STB-nya mesti bareng. Tapi untuk tingkat kesulitan berbeda dong. Tingkat kesulitan beda karena kita menyampaikan biasanya begini Bang. Kabel 1 agak panjang dari antena, ketika di jempran tadi yang L-nya tadi yang satu ke TV 1, satu ke TV 2 itu kan satu pendek, yang satu agak panjang. Yang pendek mau yang agak panjang udah ngilang. Ada beberapa channel, kalau ketemu channel yang istilahnya yang sinyalnya minim loh Bang. Jadi nggak semua, misalnya semua bagus. Ada beberapa karena masing-masing tempat biasanya beda. Pasti ada sinyal yang minim Bang. Nah ketemu sinyal yang minim ini ketika dibagi 2 pasti ada salah satu yang hilang. Gitu. Jadi gimana caranya biar dua-duanya ada gitu kan? Kita main kata di sambungan Bang, sambungan. Ya jadi memang kalau ya benar kalau suruh memilih sih sebenarnya nyeting TV digital atau nyeting parabola ya kan, nyeting parabola itu lebih gampang. Kalau menurut saya itu lebih gampang parabola malah. Karena Pak udah jelas koordinat titik satelitnya itu sudah jelas arahnya. Nah kalau di setting digital ini gambling Bang. Judi. Artinya gambling itu nggak bisa ditentukan 2 jam selesai, ini nggak bisa. Saya nggak ditentukan. Gambling kan judi artinya. Oh. Judi haram tuh Bang. Itu bener kan? Apa gambling atau gambler nih? Si abang nih. Udah mulai oleng nih. Udah lanjut. Artinya gini, nggak bisa dipastikan 2 jam atau berapa selesai. Gitu loh Bang, karena apa, tingkat yang dimau sama tidak sesuai prediksi. Ya tidak sesuai prediksi. Kalau yang dimau sama peminatnya ini kan biasanya ketika udah mengeluarkan dana, kalau bisa ya maunya kan dapat semua gitu kan Bang ya. Ya kita kan ngakalin di situ. Bahkan kejadian begini Bang yang lucu misalkan. Ada Bang yang lucu. Ya lucu gini. Gimana Bang? Antena di titik ini nggak mau Bang. Terus ditinggiin kita geser hanya setengah meter kan masih dipegangin tiangnya, masih pegangin pakai tangan, geser setengah meter agak ke sono, dia keluar Bang. Keluar dari? Maksudnya sinyalnya keluar muncul, yang sinyal paling susah tadi itu muncul. Tapi geser ke sebelah sono ini bingung mau ditemplokin di mana. Ini nggak ada tempat itu kayak gitu. Jadi September Bang ya. Jadi batas akhir. Nanti dimain-mainkannya biasanya tetap di tempat yang situ, sinyal nggak dapat. Cuman waktu itu sih saya mainkan ada antena bekas, saya lebarin ininya kayak yang penting akhirnya bisa ya. Gimana caranya? Yang penting
customer itu apa membeli itu puas lah, artinya apa ya? Puas channelnya ada semua karena memang itu yang diinginkan kan. Pokoknya customer puas, Bang Ari lemas. Enggak. Lemas karena capek, Bang. Iya, masang-masang antena. Saya dibayangin satu titik wilayahnya ketutup gedung atau mungkin nggak ada. Tapi akses. Kadang lemas itu jadi semangat lagi, Bang. Ya, semangat. Ketika selesai udah dipesenin, Pak makan dulu, pesenin nasi goreng. Oh itu, Bang. Biasanya begitu. Oh jadi kuat lagi, Bang. Baik-baik kan. Bang. Yang masang STB tuh baik-baik ya, Bang ya. Apalagi STB-nya pesannya dari namanya manusia kan banyak orang yang ingin berbagi kayak seperti itu kan masing-masing kan. Jadi abang setelah kita siaran harus berbagi. Pesan kopi, Bang. Kopi, Bang. Tadi ngomong mulu, Bang, belum minum. Abang nggak tahu kemarin saya baru dibagi apa? Sop kambing sama sate. Itu STB Mas STB. Ini abang udah nggak ada soalnya. Minggu kemarin. Jadi ada masih lama itu pendengar. Lah kok saya nggak kebagian, Bang? Dakta lama, Bang. Pendengar Dakta lama. Jadi dulu kan pasang produk Dakta yang lama sebelum STB ini kan parabola ya. Iya. Itu masih ada itu kan kemarin. Itu gambarnya bukan. Apa? Masih yang pokoknya yang ada Mekahnya lah, itu yang ditonton cuma Mekah Madinah itu. Itu bosnya yang punya rumah makan itu, Bang. Ya, rumah makan sate sama itu tuh, Bang. Apa? Sop tadi kan. Daerah mana, Bang? Daerah mana? Ada di sekitar daerah Pondok Kaliabang. Nah, saya tahu itu namanya tikungan masjid. Betul nggak? Bisa jadi. Saya mau nyebutin namanya dapat. Kita offset lagi. Ya. Itu namanya Rizky kan, Bang ya, kita nggak tahu. Tapi banyak lagi pendengar Dakta nggak cuma beliau gitu kan. Itulah yang bikin kadang istilahnya Bang ya. Tadi Abang bilang pelanggan puasnya lemasnya hilang, Bang. Iya. Gitu loh, Bang. Mudah-mudahan dia dengerin ini, ngirimin sop kambing, Bang ya. Kita masih sampai jam 9 kan, tenang aja. Sampai jam 9 tuh. Sampai jam 9 nungguin sop kambing, Bang. Kebangetan, Bang. Ya kali rezeki ya, siapa tahu datang. Iya, betul. Terus kalau misalnya ngubungin kemana ini? Kan kalau misalnya boleh nggak nih nama Bang Ari kita share? Iya. Atau jangan? Oh jangan, langsung saja karena kan kita kalau share kalau saya di share jangan ya. Karena di jalan mending itu malah di call center kita, Bang ya. Betul. Di call center atau apa? Iya betul, Bang. Nanti kan di situ ada kayak kita rekan kawan kita yang lain kan bisa, yang sudah tahu bisa langsung jawab. Betul, Bang. Yang sudah begitu lebih aman. Lebih aman dong. 81511 107. Jadi langsung aja ya. Saya kemarin dapat telepon dari Pak siapa itu. Mau langsung mau dipasang udah apa belum? Oh, itu tadinya saya jodohin tadi, waktu beliau nggak bisa, Bang, sibuk. Mungkin kalau besok pagi saya telepon bisa, besok pagi saya jalan. Tapi karena itu gak jauh dia. Iya, soalnya itu Bang di Kodim mana, Bang? Yang arah Sukatan itu, Bang. Oh. Iya. Dari pilar tuh masuk gak jauh sebelah kiri ada Kodim apa itu? Koramil ya. Dekat-dekat rumah Abang itu. Iya, di situ ada. Iya, kemarin nelfon tuh. Pokoknya saya pengen pasang nih biar enggak mati. Kemarin saya telepon. Iya kan. Kemarin saya jadwalin tadi, cuman bapaknya nggak bisa, mau ada ya gitu. Jadi memang jadwal itu, Bang, yang kita kebanyakan sih rata-rata nih, Bang. Kadang kalau minta begitu bisa Sabtu atau Minggu. Sabtu atau Minggu ya. Karena libur juga gitu ya, Bang Ari. Iya, mereka ngarap-ngarap pengen ke rumah. Gitu, kan. Pokoknya udah banyak yang puas deh. Ini udah mulai mudah-mudahan. Saya sih mengharapkan sudah masyarakat benar-benar tahu, paham kalau itu ada, jadi biar cepat pesan gitu loh, Bang. Pernah nggak nemuin pelanggan yang rewel tuh, Bang? Yang rewel gitu? Ini ya namanya karakter pelayanan jasa ya. Iya ya kan berbeda-beda, Bang ya. Mau dia bawel mau bina ini. Tapi yang namanya pelayanan ya, Bang ya, kita tetap terima, Bang. Sering, Bang, kan, Mbak. Ada aja, Bang, yang begitu. Cuman apa? Sekarang jadi apa? Kalau jadi nggak galak, Bang. Oh, jadi baik ya. Sekarang bukan baik, malah jadi baik. Orang yang cari masalah kemana, saya seharusnya malah dibawain apa kalau pulang. Bener, tadinya awalnya kayak apa?
Ya pokoknya motonya. Ya, jadi kalau menghadapi foto ya ilmunya memang karena udah biasa ya kita tahu ilmunya mana orang yang seperti ini gitu. Kuncinya kan kalau melayani customer kita kan harus senyum. Ya. Kuncinya kunci teh apa kunci? Oh. Ini Bang Ardi kurang kopi kayaknya. Tadi ngomongnya kita jawab serius gitu, belok ke sono, kita suruh lurus lagi, belok lagi ke sono. Katanya mau jadi radio lucu-lucuan jadinya. Apa Bang Ardi? Ada aja. Radio dakwah sama radio lucu. Jadi gitu Bang Ardi, kalau memang ada yang mau bertanya lagi atau langsung pesan atau bisa hubungi di 021 8807426 dulu dong Bang. Ya kan 8807426 881 atau di WhatsApp di 0815 11 107 107. Nih Abang nggak tahu nih call center Dakta sampai nanya. 021 8807426 atau 021 8807427. Atau bisa ke SMS dan WhatsApp 0815 11 107 107. Baik. Ayo segera di order rekan Dakta sebelum nanti analog dimatiin ketika udah punya kan nanti ketika mati udah aman-aman aja Bang gitu ya. Betul nggak Bang? Betul. Pokoknya. Tapi biasanya sih jawabannya banyak. Aduh lagian jarang nonton TV sih Mas. Iya. Udah seringnya handphone ya itu Bang. Jadi jawaban yang itu. Nah, YouTube masuk lagi nih. YouTube Dakta punya YouTube juga. @Radio Dakta. Jadi Anda rekan Dakta juga bisa subscribe nih, banyak isi ataupun juga konten-konten YouTube yang berkaitan dengan ceramah-ceramah Ustadz, kemudian juga informasi yang menarik juga gitu. Masuk kan? Masuk Bang. Jadi intinya gini Bang, kuncinya gini. Untuk masyarakat, terima kasih yang sudah menonton YouTube-nya Dakta. Ya. Ditunggu komentarnya seperti apa atau masukannya seperti apa maunya. Jadi biar kita tuh ada perkembangan Bang. Iya. Betul nggak? Kalau ada komentar, gini, jadi kita bisa improve seperti kita ngikutin. Silakan rekan Dakta ditunggu yang sudah menonton YouTube-nya Dakta, ditunggu komentarnya atau masukannya. Oke. Gitu ya Bang ya. Iya Bang, benar. Terus ada lagi? Apa lagi? Udah Bang, kayaknya itu aja Bang. Silakan dilanjut Bang. Ini kayaknya udah oleng nih Bang, pengen Bang. Keburu dingin tadi Bang kopinya. Iya, saya juga bikin kopi Bang ini. Buru adem ini. Oke, silakan dilanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kita kayak MC. Motonya apa motonya? Itu kan? Anda puas, saya lemas. Dimulai lagi Bang. Ya kan? Iya dong, kan benar tadi katanya. Pokoknya pelanggan puas, saya lemas, tapi nanti saya dikasih makan juga gitu sama pelanggan, gitu kan? Gitu. Ya kan Iya, pokoknya rekan Dakta yang pengen siaran TV-nya jernih, hubungi Bang Ari ataupun juga 0815 11 107 107. Pokoknya Anda puas rekan Dakta, siaran TV-nya jadi bening, sedangkan Bang Ari lemas karena capek ya Bang ya. Muter-muterin antena ya. Udah Bang, gitu ya Bang? Boleh. Bang ditutup udah. Iya rekan Dakta, kan jadi lupa kan. Sudah mendengarkan dua reporter Bekasi bicara, dan juga kita membahas mengenai dunia pendidikan di Kabupaten Bekasi yang masih kualitasnya masih buruk ini ya, masih banyak fasilitas ataupun juga gedung-gedung yang perlu dilakukan perbaikan. Padahal tadi kita sudah berbicara bersama dengan Bang Ondang ini ya, salah satu ketua komite dari SMPN 3 Bojongmangu, yang berharap sekali bahwa mebeler yang ada di sekolahnya ini segera diberikan ataupun juga disediakan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Dan juga tadi juga kita sudah membahas bersama dengan anggota Komisi 3 ini ya, yang nantinya akan berjanji memberikan ataupun juga mengalokasikan anggaran berkaitan dengan fasilitas-fasilitas pendidikan yang memang saat ini juga masih belum terpenuhi. Gitu Bang Jenudin. Baik. Udah Bang? Udah. Ini kan
ibaratnya kayak notulensi rapatnya. Nanti Bang Ardi nyatet apa itu Bang? Ini pesanan. Saya jadi abis ini kita mau pesan apa? Banyak STB ini dijual. Bagi hasil gitu. Iya dong. Kita promoin ya? Iyalah. Abang dia nggak sadar. Enggak, pokoknya berapa persen Bang? Coba taruhlah kita kan di sini hitungnya 5%. Nah, ya setiap minggu masuk dia. Nah ini kita apa jadi bahan wawancara sudah naik terus. Iya, penghasilan kita sebanyak. Amin ya Allah ya Rabbal. Enggak, maksudnya awas aja abis ini kita enggak ya apalah yang di depan kopi. Yang pedas-pedas itu. Iya. Yang punya warung sate mudah-mudahan ngirimin. Dengar loh Bang. Iya nggak apa-apa. Jadi minggu depan ya. Boleh nggak ini yang pinggir kali? Hah? Oh, bukan. Oh, yang tikungan masjid. Kali Bang Bungur. Sate Anda. Bener. Ya Bu, sate Anda Bu. Enak loh Bang itu. Ditunggu Bu. Bener. Saya pernah nyobain demi Allah sama lurah. Enak banget. Enak dibayarin. Enggak, tapi enak bener. Sotonya, sopnya, satenya, bumbunya enak. Itu ya? Sate Anda di Kali Bang Bungur. Murah lagi Bang ya? Terjangkau lah. Kalau murah kan apa tuh bahasanya? Ya relatif. Relatif. Ya murah. Apa tadi? Okay. Terjangkau lah. Terjangkau. Sate Bu, ya sate. Sop kambing lah. Jadi pas tikungan apa Bang Ali? Lupa tuh nama masjidnya itu. Bungur kalau kita belok lurus itu nembusnya ke THB Bang, Taman Harapan Baru. Ya. Baik. Oke. Lurus lagi ke mana tuh? Ke Aqua ya? Iya Bang Ari bener ya, Simpang Aqua ini ya, Sultan Agung. Bekasi tuh banyak makanan. Banyak. Nanti besok lah minggu depan. Kita bahas kuliner Bang. Boleh. Kita telepon. Kalau enggak, siapa begitu kan? Ibu itu mau enggak wawancara? Itu kita telepon, maksudnya udah berapa lama, kemudian harganya berapa? Oh gitu ya. Ibunya nama siapa ibunya? Saya nggak tahu, saya manggilnya Bu Haji. Ya. Jadi di apa rumah makan itu STB dari kita Bang? STB-nya dari kita. Oh iya. Kalau tahu kemarin saya selfie STB-nya. Apa? Oh digital. Bukan dulu. Digital satelit. Gitu. Oh, yang TV parabola kecil itu. Iya. Terus sekarang dia beralih ke STB gitu. Belum. Masih karena yang nggak perlu itu. Kalau TV satelit. Jadi aja nonton apa? Mekah ya. Udah 2 aja. Oh gitu. Nah, kemarin ceritanya habis acara kita mati Bang. Anaknya dong, dan suruh nelfonin saya dari Mas Haris. Oh, Masya Allah. Terima kasih. Siapa namanya? Terima kasih Bu Haji. Bang Ari sudah dijamu dengan baik. Kita belum ini Bu. Pakai dong mic-nya biar kedengeran. Nggak kedengeran Bang. Abang ngomong cuma berdua doang. Nggak kedengeran, kasihan pendengarnya. Pakai Bang. Udah. Ini abang aja. Nggak apa-apa Bang, sampai jam 9 Bang. Testimoni. Ya, kopinya minum dulu baru ngomong. Kalau gitu backsound kopi dong. Gitu, kayak radio sebelah. Kenapa diulang Bang? Bedanya TV satelit sama digital tuh apa? Karena kan saya pakai TV satelit ya. Nah, kalau digital tuh apa Bang? Karin suruh ngomong. Suruh ngomong, kita ganti minum kopi ya. Ambil Bang kopi. Perasaan udah ditanya itu Bang. Sebenarnya sih ada perbedaannya tuh hanya di sinyal aja sih. Kalau di sinyal bentuk sinyalnya, jadi sinyal digital dan sinyal analog itu aja. Kalau untuk isi satelit penerimaannya, terus proses unit-unitnya kayak perlu antena, kabel itu sama hanya bentuknya yang sekarang yang dipancarkan itu sinyalnya bentuknya digital. Jadi otomatis untuk penerimanya juga harus digital. Itulah kenapa masyarakat suruh upgrade ke TV digital. Kalau yang TV-nya belum digital ya menggunakan set-top box. Kalau yang TV-nya sudah digital ya
tidak perlu, hanya perlu setting saja. Itu Bang. Perbedaannya hanya di sinyal aja, sinyal digital dan sinyal analog. Bukan TV digital atau belum digital, bukan. Karena TV lama juga yang udah LED kan namanya TV digital Pak, udah digital kan gitu. Cuman di dalamnya belum ada mesin yang untuk nangkep siaran digital, sinyal digital gitu. Kalau STB ini yang rentan ini apa Bang? Misalnya untuk saat ini, nanti yang untuk saat ini langsung saya jawab Bang, itu untuk saat belum ini. Selesai ngomong. Terus. Untuk saat ini itu Bang ya, untuk rentannya itu belum ketahuan. Masalahnya itu produk masih baru Bang. Mungkin nanti setelah mungkin 6 bulan, 1 tahun atau apa baru ketahuan mana yang mungkin merek apa namanya rada awetan, mana yang gampang rusak itu baru apa. Kalau sekarang belum ketahuan Bang. Masih saldo di itu berapa Bang? Tanah apa? Kok nanyain tanah Kak? Enggak, saya mau ini apa namanya? Masih dilanjut kalkulasi. Mau margin. Mau ini saya mau apa? Deposit buat ini beli channel transmission. Soalnya saya tuh pakai ini Bang, pakai TV satelit. Kenapa terus? Jadi kalau TV satelit itu perbedaannya sama TV digital tuh sama sebetulnya, gambarnya juga sama bagusnya. Tapi kalau satelit itu ada beberapa TV yang memang harus bayar, kayak misalnya HBO, kemudian pokoknya TV-TV luar negeri lah. Tapi kalau misalnya siaran-siaran TV Indonesia itu terbuka semua ya Bang Arya. Tapi kalau misalnya bola ketutup, itu sayangnya tuh itu. Nah, jadi keunggulannya TV digital adalah kalau misalnya siaran bola tidak tertutup. Ya, itu artinya begini Bang, saya komentarin nih Bang. TV digital tadi sama Abang bilang yang satelit parabola ya. Abang bilang sama, itu tidak sama Bang. Sama. Beda. Iya maksudnya. Artinya gini Bang. Satelit, digital ya digital. Artinya gini. Nah, gambar ya sama Bang. Artinya kalau yang digital keluaran dari pemerintah itu memang program dia siaran memang buat masyarakat kan. Nah, itu langsung dari TV sendiri. Tapi kalau yang satelit tadi yang Abang bilang ada namanya A, B atau C, itu mereka punya perorangan Bang. Jadi ada providernya gitu loh Bang. Transvision. Ya boleh dibilang. MNC. Ada mungkin Cavision atau apa. Artinya itu nanti kalau dia siaran langsung itu dibuka apa enggaknya tergantung merekanya. Gitu. Ya kan bola kan ketutup. Tutup. Tapi kalau mungkin Abang bayar ke mereka nanti ada paketnya ya dibuka pasti gitu. Itu bedanya. Tapi kalau di digital itu memang apa yang ditampilkan di TV itu tidak ada yang ditutup sesuai yang pemerintah. Gitu. Jadi itulah keunggulannya kenapa pakai. Cuman bedanya memang nggak bisa luar negeri itu aja Bang. Channel-channel yang dari luar negeri itu nggak bisa. Kan masuk kan tuh TV digital walaupun sama TV satelit, tapi keunggulannya adalah itu Bang maksudnya. Iya, betul. Jadi kalau mau semuanya dapat ya dua-duanya pasang. Dua-duanya pasang. Tapi jago loh Bang, waktu pas nyeting di rumah saya kan Bang Ari juga nih nyeting TV digital tuh. Wah, bukan cepet. TV digital. TV satelit. Cepet, luar biasa itu. Tapi Abang curang. Kenapa? Nggak beli ke saya, belinya online. Nyuruh saya pasang doang. Orang kata ya kita punya temen ya. Jauh lebih Bang, murah. Omelin Bang Jai. Ya tapi kan saya kan masangnya sama Abang. Bayar nggak Bang? Ya kopi aja kali kopi. Kita sebagai manusia kan harus menghargai kerja orang Bang. Betul. Ya, betul nggak Pak Junaidi? Jadi, ada Pak Junaidi. Itu Pak Junaidi. Berarti kalau ada Pak Junaidi datang, kita harus closing. Iya betul. Karena dia mengunci ruang siaran. Penjaga pintu. Pintu apa? Pintu gerbang. Oh. Jaga pintu gerbang. Jadi kalau misalnya Pak Junaidi udah datang, artinya kita harus closing. Karena pintu mau ditutup ya. Mau di steril buat besok, ruangan bersih lagi. Betul ya? Betul. Karena masih ada tim kita yang besok menghandle di hari Jumat. Sedangkan kita libur. Linglung. Tapi enggak libur juga. Bapak mancing.
Tapi yang penting kan kalau misalnya kita nggak masuk kan, tapi kerjaan kita kan udah beres, Pak. Iya. Gitu. Nah, iya. Bukan cuma libur, tapi kan kerjanya juga udah beres semua. Mohon maaf, ya. Mohon maaf ya. Rekan Dakta ini nggak berasa. Jadi kita spesial nih Bang Ardi ya, Bang Ari juga malam hari ini kita sampai jam 9. Semoga perbincangan kita memberikan manfaat untuk kita bersama. Salam sehat untuk Anda dan keluarga di rumah. Tetap patuh dengan protokol kesehatan. Yang sakit semoga sehat, yang ada masalah semoga Allah ganti dengan solusi terbaik. Amin. Terima kasih rekan Dakta atas kebersamaan Anda. Mohon maaf, saya Jainuddin Ishak, Ardi Mardika, dan rekan operator Ari Yulianto pamit. Dakta Radio bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ari pelanggan puas, kita lemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.